Becky Lynch pensiun, Gunther sebenarnya tidak ingin lawan Jey Uso di WrestleMania, Cody Rhodes ungkap keburukan John Cena di SmackDown minggu ini, dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Becky Lynch pensiun. Udah dari tahun lalu kita nungguin kabar soal comebacknya The Man ke WWE. Sejak dia rehat waktu kontraknya habis bulan Mei. Dari obrolan dia dan suaminya Seth Rollins sih selalu terdengar kayak pasti balik gitu. Bahkan kadang-kadang kesannya udah deket banget baliknya. Tapi di acara The Ultimate Improv Show di Los Angeles tanggal 12 April kemarin, Becky tampil sebagai bintang tamu dan ngasih sedikit update soal masa depannya. Dan agak mengejutkan sih. Kata Becky, ini kan musim WrestleMania ya, tapi lihat deh, aku nggak gulat lagi sekarang. Mungkin suatu hari nanti, tapi bukan sekarang. Tapi suamiku masih kok. Yah, rumor soal Becky balik tuh makin kenceng karena dia sempat muncul di promosi Raw yang tayang di Netflix bulan Januari. Tapi di sisi lain, katanya dia juga udah dapat beberapa peran film dan serial TV. Dan tampil bareng komedian terkenal kemarin tuh makin nunjukin kalau Hollywood emang salah satu tujuan utamanya sekarang. Tapi ya namanya juga pegulat, bisa aja dia ngasih clue kayak gitu buat ngibulin fans sebelum balik dadakan di WrestleMania. Atau bisa juga otak kita udah kebanyakan teori konspirasi karena terlalu sering nonton WWE. Apapun itu, kita doain yang terbaik buat Becky Lynch. Mau dia balik ke WWE atau fokus di karir acting? Menurut kalian, apakah Becky Lynch sudah tidak perlu kembali lagi ke WWE? Komen di bawah. Gunther sebenarnya tidak ingin lawan Jey Uso di WrestleMania. Juara dunia WWE, The Ring General Gunther, nongol di acara The Ariel Helwani Show dan ngebahas banyak hal, termasuk soal lawan ideal buat WrestleMania 41. Gunther bilang, dia sebenarnya belum nemu satu nama pasti buat jadi lawan di WrestleMania. Soalnya, di WWE sekarang tuh banyak banget pegulat keren yang seru banget kalau diajak tanding. Dia juga bilang sebagai pegulat, dia selalu pengen naik level terus. Aku pengen banget bisa lawan orang-orang kayak CM Punk, Seth Rollins, Roman Reigns, bahkan John Cena, tapi ya nggak kesampaian, kata Gunther. Tapi dia juga ngerti, sekarang WWE lagi di masa transisi. Banyak perubahan gede yang bikin suasananya jadi fresh banget. Dan ini jadi kesempatan emas buat pegulat-pegulat yang baru naik daun kayak dia sendiri atau Jey Uso buat akhirnya bersinar dan bikin nama sendiri. Gunther juga bilang, pertandingan yang paling keren tuh biasanya terjadi saat kamu masuk ring bareng bintang gede yang udah established banget, kayak Roman Reigns. Karena itu bisa jadi momen buat bikin standar baru dan ninggalin jejak. Situasi kayak gitu tuh penuh tekanan, tapi justru itu yang bikin aku makin semangat. Tekanan tinggi itu antara tenggelam atau bersinar, dan aku seneng banget dengan gimana semuanya berjalan. Menurut kalian, apakah Gunther seharusnya lawan bintang lain di WrestleMania? Komen di bawah. Cody Rhodes ungkap keburukan John Cena di SmackDown minggu ini. Di SmackDown kemarin, Cody Rhodes lanjutin perang kata-katanya sama John Cena. Cody bahas soal pertandingannya lawan Cena, dia bilang Cena tuh pengen banget ngerebut gelarnya. Padahal menurut Cody, seharusnya yang jadi fokus itu adalah masa depan WWE setelah mereka. Terus, di segmen itu ada beberapa versi sabuk WWE Championship yang ditampilin. Cody bahas satu-satu tuh, lengkap sama nama-nama legenda yang pernah pegang gelar itu. Sampai akhirnya, dia nyampe ke sabuk spinner yang diperkenalkan sama Cena. Katanya, Cena nganggap sabuk itu jelek, tapi Cody nggak setuju. Sebagai juara WWE sekarang, dia bakal ngajarin Cena kalau penonton tuh boleh suka sama orang lain juga, nggak cuma Cena doang. Dan kayak biasa, Cody kasih speech yang penuh semangat. Dia bilang, sama kayak pas dia disudutkan Brock Lesnar dan Roman Reigns dulu, dia nggak bakal mundur, malah makin siap buat berantem. Dan dia tutup dengan teriakan, gelarnya bakal tetap sama kita. Langsung disambut sorakan heboh dari penonton. Ingat ya, Cody Rhodes versus John Cena bakal jadi main event di WrestleMania 41 hari Senin tanggal 21 April nanti. Dan ini katanya bakal jadi pertandingan terakhir Cena di WrestleMania. Menurut kalian, apakah Cody Rhodes itu sudah pantas jadi penerus John Cena di WWE? Komen di bawah. Badan Kevin Owens gak kayak pegulat profesional. Kalian semua pasti udah tahu, Kevin Owens itu udah juara di mana-mana. Mantan Universal Champion, NXT Champion, Intercontinental, US, sampai Tag Team Champion 2 kali. Resumenya nggak main-main. Tapi anehnya, masih ada aja yang ngejelekin dia gara-gara penampilannya. Banyak yang bilang, Owens gak kelihatan kayak pegulat profesional. Bahkan dari kalangan fans sampai orang dalam industri kayak Jim Cornette sama Vince Russo juga pernah ngomong gitu. Tapi Owens cuek bebek. Dia ngomong di podcast bareng Chris Van Vliet, katanya, iya, aku masih sering dengar omongan kayak gitu. Tapi jujur aja, orang-orang yang nganggap itu hinaan mereka tuh bodoh banget. Aku nyaman banget sama penampilanku. Mungkin itu juga yang bikin banyak orang kesel. Berat badanku emang naik turun selama bertahun-tahun.
Kadang aku lebih berat dari sekarang dan iya aku makan sembarangan, malas ke gym tapi itu nggak pernah ngaruh ke performaku di ring. Kalian boleh nggak suka ngeliat aku, tapi aku tetap ngasih pertandingan yang keren dan ngomong lebih baik dari kebanyakan orang di roster. Dan itu nggak pernah berubah. Menurut kalian, apakah penampilan Kevin Owens itu tidak berpengaruh ke performanya? Komen di bawah. Roman Reigns pegulat terbaik menurut Bret Hart. Bret The Hitman Hart baru aja nongol di podcastnya Peter Rosenberg dan ngomongin siapa aja pegulat terhebat sepanjang masa versi dia. Yang pertama disebut Stone Cold Steve Austin. Dia jelas masuk Mount Rushmore-ku, kata Bret. Dan ya siapa yang bisa lupa pertandingan legendaris mereka di WrestleMania 13. Tapi yang bikin kaget, Bret juga nyebut Shawn Michaels. Iya, rival bebuyutan yang dulu sempat ribut besar itu ternyata masuk kandidat juga. Menurutku, Shawn pantas masuk obrolan itu. Dia punya banyak masalah pribadi, tapi kerjaannya di ring gak bisa disangkal. Dia emang luar biasa. Wah, Bret kayaknya makin bijak sekarang ya. Dulu kayaknya ogah banget muji Shawn. Terus, Bret juga bahas pegulat masa kini dan dia kasih pujian tinggi buat Roman Reigns. Waktu aku nonton pegulat muda sekarang, banyak yang kelihatan gugup atau keburu-buru. Tapi Roman Reigns, dia selalu tenang, selalu punya kendali. Bret juga bilang Roman tuh punya eksekusi yang rapi dan udah tahu banget apa yang mau dia lakuin selanjutnya di ring. Dia udah punya gambaran apa langkah selanjutnya dan cara dia lakuin itu benar-benar presisi. Dia nggak pernah kelihatan panik. Wah, dapat ujian dari Bret Hart tuh bukan main-main. Bukti kalau Roman emang udah masuk jajaran elit di WWE. Menurut kalian, apakah Roman Reigns itu pegulat terbaik di era modern? Komen di bawah. Durasi WrestleMania 41. Buat yang udah gak sabar nunggu WrestleMania 41, ini dia info pentingnya. Hari Minggu tanggal 20 April dan hari Senin tanggal 21 April langsung dari Allegiant Stadium Las Vegas, Nevada. Menurut info dari Peacock, setiap malamnya bakal mulai jam 4 sore waktu Amerika. Tapi ingat ya, itu udah termasuk pre-show. Jadi pre-show-nya aja tuh 3 jam. Acara utamanya baru mulai jam 7 malam waktu setempat atau di Netflix jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Total durasinya diperkirakan bakal jalan sampai 9 jam untuk 2 malam termasuk pre-show. Jadi siapin kopi, cemilan sama tempat duduk paling nyaman kalian karena ini WrestleMania. Menurut kalian, apakah durasi WrestleMania kelamaan atau ini itu WrestleMania? Komen di bawah. Honky Tonk Man return ke WWE. Honky Tonk Man resmi tekan kontrak Legends deal baru sama WWE. Ini udah kontrak ketiganya berturut-turut dan berarti dia udah 15 tahun jalan bareng WWE sebagai bagian dari kemitraan nostalgia mereka. Honky Tonk Man tuh pernah jadi Intercontinental Champion selama 454 hari. Itu salah satu reign terpanjang dalam sejarah WWE. Dengan Jimmy Hart di sisinya dan gitar ikonik yang selalu dibawa, dia sering banget curang buat menang. Tapi justru itulah yang bikin dia unik. Nakal, licik tapi karismatik banget. Dan karena semua pencapaian luar biasanya itu, dia pun masuk WWE Hall of Fame tahun 2019. Banyak orang bilang, Honky Tonk Man itu salah satu sports entertainer sejati pertama. Karena dia bukan cuma jago gulat, tapi juga jago hibur penonton. Kayak standar buat generasi setelahnya gitu. Dan kabar baiknya lagi nih, dia bakal hadir di WrestleMania Weekend di Las Vegas. Tepatnya tanggal 16-20 April di WrestleCon. Jadi kalau kalian kebetulan lagi di Amerika atau punya kenalan di sana, bisa banget tuh ketemu langsung dan minta tanda tangan. Honky Tonk Man juga bilang dia bangga banget bisa lanjut kerjasama bareng WWE. Katanya, kontrak Legends ini nunjukin betapa pentingnya eraku dulu di masa WWE lagi jadi fenomena global. Aku senang karena WWE masih komit buat bikin karakter Honky Tonk Man tetap hidup selamanya. Dan dengan kontrak baru ini, siap-siap ya, kita bakal makin sering lihat Honky Tonk Man muncul di berbagai proyek WWE. Entah itu di acara TV, merchandise, atau konten nostalgia yang bikin kita senyum-senyum ingat masa kecil. Menurut kalian, apakah Honky Tonk Man itu Intercontinental Champion terbaik di eranya? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.